Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi dasar pengolahan citra yang kemarin filenya sudah saya sharing di e-learning. Ya, jadi operasi-operasi dasar itu maksudnya adalah operasi-operasi dalam rangka untuk menganalisis sebuah citra digital sekaligus untuk melakukan sedikit perbaikan, misalkan seperti itu ya. Nah, kemarin sudah kalian baca, ada beberapa, eee, operasi, yaitu kita sebut dengan aras titik, aras lokal, aras global, dan aras objek. Nah, di tiap-tiap operasi ini mempunyai karakteristik sendiri untuk menganalisis sebuah citra. Contohnya sendiri yaitu aras titik ya. Ini hanya mungkin memindah-mindah atau mungkin hanya untuk melihat satu titik, satu piksel pada sebuah citra ya. Jadi ini seperti, eee apa ya istilahnya, latihan awal untuk pengolahan citra itu. Nah, titik-titik ini mengandung warna RGB kemarin ya, red, green, blue itu. Nah, tergantung nanti mau dicerahkan atau negatifkan atau digeser atau dikonvolusi itu, tergantung ya, tergantung kebutuhan. Kemudian nah ini contohnya ini, salah satunya adalah, eee, transformasi ke biner, jadi hanya ada 2 warna yaitu hitam dan putih ya. Jadi warnanya biner itu kalau nggak 0 ya 255, 0 itu kalau di RGB itu adalah hitam, kalau 255 itu putih ya, seperti itu. Nah, ini Mbak citra negatif ya. Nah, di sini saya akan nanti yang bawah-bawah ini silahkan dibaca sendiri ya, ini formulasinya ya. Nah, saya akan mencontohkan salah satu operasi yaitu operasi histogram ya. Operasi histogram. Operasi histogram. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi operasi histogram itu adalah untuk melihat data piksel atau jumlah piksel yang mengandung warna-warna tertentu. Maksudnya itu di antara RGB tadi, apakah gambar ini itu nanti bisa dicek apakah terlalu gelap atau terlalu terang. Nah, itu bisa dilihat ya kita menggunakan computer vision atau OpenCV ya. Yang pertama kita load semua library-nya, import library-nya, kemudian NumPy itu untuk array ya, untuk menaruh file dalam bentuk angka, Matplotlib itu untuk menampilkan kurva, menampilkan diagram dan sebagainya. Nah, kita seperti yang awal-awal ya kita baca ya, kemudian kita buatkan histogramnya ya. Nah, ini histogramnya dari foto saya. Nah, ini kumpulan angka-angkanya ya, angka-angka secara jadi kalau dalam komputer itu gambar itu berubah jadi angka-angka seperti ini. Ini nanti akan dieksekusi oleh komputer. Nah, ini histogramnya, bisa dilihat. Ya, ya, ini histogramnya. Ya. Ini yang dinamakan dengan histogram. Ini operasi untuk melihat histogram. 0 sampai 255 ya, ini 0 sampai 255 itu adalah intensitas warna. Nah, terus
0 sampai 8000 ini adalah jumlah pikselnya. Kalau gambar itu cenderung gelap jika histogram itu lebih tinggi di sebelah kiri, condong sebelah kiri. Jadi ini tengah-tengah ini adalah abu-abu. Jadi antara hitam dengan putih itu adalah abu-abu. Nah ini kan kebanyakan warna itu ada di kebanyakan histogramnya ngumpul di sebelah kiri dengan jumlah yang banyak ini. Berarti ini gambar itu cenderung gelap. Nah coba kita lihat. Nah ini kan gelap ini. Nah jadi seperti itu. Ini operasi histogram ya. Jadi seperti itu. Kemudian contoh lain lagi adalah brightness ya. Nah, brightness saya pakai PIL ya atau Python Image Library ya. Nah, ini saya ngambil gambar itu kameraman. Jadi sekali lagi file gambar dengan file Python-nya itu diletakkan dalam satu folder saja supaya mengaksesnya gampang ya. Tinggal dipanggil aja open kameraman ya. Kemudian ini rumus dari brightness ya. Jadi brightness itu sebenarnya nilai awal atau fxy ya. Ditambah bobot. Nah, kalau bobotnya itu ditambah berarti harusnya dia semakin cerah. Kalau bobotnya dikurangi dia akan semakin gelap. Nah, xy itu menyimbolkan pixel. Pixel itu kan seperti koordinat ya, kotak-kotak memanjang dan ke atas. Kalau memanjang itu berarti x, kalau ke atas itu berarti y. Ya, dari dalam jumlah yang besar. Nah, saya ingin mengubah gambar ini ya supaya agak terang misalkan. Nah, di sini saya kasih tambah bobot 100 ya. Apakah gambar ini nanti akan lebih terang? Nah, ini histogram bisa dilihat ini. Ternyata gambar itu cenderung agak gelap ya. Ini di sini tinggi sekali ini sebelah sini. Ini mungkin bajunya si tukang syuting ini ya, baju tukang syuting ini itu sangat gelap, jadi mungkin ini banyak di sini. Nah, kita akan coba kita buat menjadi terang. Kerjanya bagaimana? Nah, nanti kita akan menampilkan ya gambar yang sesudah ditambah bobot ya. Ini sebelum tambah bobot ya, before some with bias ya, atau bobot itu adalah bias, sama aja. Nah, ini setelah berarti after ya. After nah seperti ini dijalankan, kemudian kita lihat. Nah ini hasilnya lebih terang ya. Nah ketika lebih terang coba kita lihat, ini banyak sekali di sini ngumpul di sini. Ini mungkin dominan putih di sini sehingga ini agak ke sini, agak ke 255 ya. Ini adalah operasi brightness ya. Coba sekarang kita kurangi, kita minus 300. Pelankan lagi. Harusnya semakin gelap ya. Malah tambah hilang ya. Putih cuma satu ini, gambarnya hilang malah ya. Gambarnya hilang ya. Tuh ya biar kelihatan lah ya. 100 gitu aja. Nah, agak gelap ya. Nah, ini coba dilihat nih. Nolnya banyak ini, arah ke nol. Oke ya. Jadi ini salah satu operasi dasar pada pengolahan citra menggunakan Python. Nah, nanti tugas kalian adalah kalian baca. Di sini kan ada beberapa ini yang mengubah dari berwarna menjadi grayscale. Nah, coba dirubah. Nah, kalau grayscale berarti rumusnya itu hasil gambar grayscale itu sama dengan jumlah warna asli dibagi 3. Nah, jadi tiap RGB ini dijumlahkan terus kemudian dibagi 3 per pixel. Nah, seperti itu. Atau mungkin pakai rumus konstanta ya. Ini nanti ada rumus konstanta untuk grayscale, nanti dicoba pakai Python terus
Ada lagi apa ini? Penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan apalagi ya, negatif tadi ada ya. Nah, nanti tolong tiap kelompok buat satu operasi citra ya untuk praktikum besok ya. Tidak boleh sama dengan kelompok lain. Misalkan kelompok satu sudah mengerjakan tentang negatif, kelompok dua harus lain negatif. Misalkan tadi itu merubah citra menjadi grayscale, merubah citra menjadi biner, atau menjumlahkan citra dan sebagainya. Ya, memakai Python. Nanti silakan tugas dibuat dalam bentuk PowerPoint plus file Python-nya. Ya. Nanti dikompres saja di WinRAR, kemudian dikirim ke e-learning. Ya, nanti saya buatkan linknya. Silakan nanti yang belum paham bisa ditanyakan. Itu saja untuk pembelajaran hari ini, karena saya ada pelatihan juga di Dirjen Dikti selama seminggu. Nanti silakan sekali lagi yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA dan terus komunikasi dengan saya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.